Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Abdurrahman Jamal Daulay dengan NIM 114210066 dari PLUG 12 akan menjelaskan pembahasan 6 dan 7. Secara singkatnya, pembahasan ke-6 ini adalah terdapat 3 peta. Pembahasan ke-6 ini mengenai bentuk ularan asal proses fluvial. Pada cara ke-6 ini terdapat 3 peta dasar, yaitu yang pertama adalah peta daerah Palembang, yang kedua adalah peta das Sukabumi, dan yang terakhir adalah peta das Benaran. Pada peta pertama, peta topografi Palembang ini, daerah fluvialnya itu terdapat gosong sungai yang terbentuk secara alami karena materi sedimen tidak lagi mampu tertransport sehingga itu terendapkan. Pada peta ini akan dibentuk satu sayatan, yaitu sayatan A ke A aksen yang akan dieksagerasi 125 kali. Yang didapatkan bahwa daerah sekitar gosong sungai ini merupakan daerah dataran banjir. Daerah dataran banjir yaitu daerah di pinggiran sungai yang akan teraliri air ketika debit aliran sungai yang tinggi. Dengan adanya gosong sungai dapat digunakan sebagai sumber daya cadangan pasir yang melimpah untuk keperluan bahan baku bangunan. Pada peta kedua das Sukabumi ini, Kabupaten Sukabumi ini yang terletak di Jawa Barat, masuk bagian hilir sungai yang bermuara di Laut Selatan Jawa atau Samudra Hindia. Pada aliran sungai berkembang pada daerah aliran sungai Kabupaten Sukabumi ini adalah pola alirannya adalah dendritik. Termasuk dendritik dikarenakan anak-anak sungai tersebut menyebar dan berkumpul pada satu sungai utama yang bermuara di dekat Samudra Hindia. Berdasarkan perhitungan nilai sinuositas pada das Sukabumi ini dibagi menjadi 3 segmen dengan persentase, yaitu adalah pertama sangat lurus dengan persentase 17,56%, lalu lurus dengan persentase 23%, dan agak lengkung dengan persentase 39%. Dihasilkan keseluruhan sinuositas sungai di daerah ini adalah setelah diratakan didapatkan hasilnya adalah lurus dengan persentase 26,52%. Lalu pada peta yang terakhir, yaitu peta das Kecamatan Benaran ini yang terletak di Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta, termasuk bagian hilir sungai yang bermuara di Samudra Hindia. Pola aliran yang berkembang pada peta Kecamatan Benaran Kulon Progo DIY ini adalah dendritik juga. Pola sungai ini juga terdapat endapan-endapan sungai atau yang disebut dengan gosong sungai. Berdasarkan perhitungan yang didapatkan, sinuositas pada daerah ini terbagi menjadi 3 segmen juga. Yang pertama adalah sangat lurus dengan persentasenya adalah 11,94%. Lalu dilanjutkan dengan kelas lengkung dengan persentase 45,5%, dan dilanjutkan yang terakhir adalah agak lengkung dengan persentase 31,3%. Dan dihasilkan dengan rata yang didapatkan adalah persentasenya adalah lurus dengan persentase 29,58%. Manfaat acara 6 ini yang menghitung sinuositas ini adalah dapat memperkirakan mekanisme proses geomorfologi yang terjadi pada segmen sungai. Selain itu dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan perencanaan untuk pembangunan wilayah, dan dapat juga dianalisis mitigasi bencananya bila terjadinya luapan air sungai yang secara berlebih. Lalu dilanjutkan dengan normalisasi dan naturalisasi. Normalisasi itu berarti dengan mengurangi terjadinya potensi banjir dengan mengandalkan lingkungan di sekitarnya. Seperti misalnya ada pemukiman di sekitarnya, itu maka akan dialihkan untuk keperluan agar tidak terjadinya banjir. Sedangkan naturalisasi ini adalah dengan memanfaatkan vegetasi yang ada pada lingkungan tersebut sehingga dapat
mencegah terjadinya banjir. Lalu pada selanjutnya pada acara ketujuh ini membahas tentang bentuk lahan asal proses denudasional. Peta yang digunakan pada acara ketujuh ini adalah peta yang terletak di Kecamatan Bagelan, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan pengamatan pada peta topografi daerah Kecamatan Bagelan, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, merupakan dataran tinggi yang ditunjukkan dengan adanya banyaknya kontur yang rapat. Namun pada sisi barat pada peta mewakili kontur yang relatif lebih renggang, sehingga dapat diketahui bahwa sisi tersebut merupakan daerah yang lebih rendah atau bisa dikatakan landai. Dataran tinggi dengan kemiringan lereng yang cukup curam dan erosi kemiringan lereng yang cukup curam dan erosi yang sangat mendominasi pada daerah ini berdasarkan kualifikasi lereng yang telah dilakukan dan kemudian diplot pada kalkir. Wilayah ini didominasi oleh warna merah muda, yaitu curam, karena banyaknya terjadinya proses denudasional pada daerah tersebut pada peta kemiringan lereng. Lalu serta ada sedikit lereng dengan kelas yang agak landai, yaitu hijau muda, yang ditandai dengan warna hijau muda, yang mana tanah bergerak dengan kecepatan yang relatif lebih rendah dari berbagai proses periklasial, solifluction, dan fluvial yang daerahnya ini adalah rawan erosi lembar dan erosi alur. Lalu terdapat warna jingga yang diartikan bahwa kelas itu adalah agak curam, yang banyak terjadi gerakan tanah dan erosi terutama longsor bersifat mendatar. Lalu berdasarkan kualifikasi nilai kemiringan lereng arah erosi dalam nilai kerentanan erosi LS, didapatkan tingkat erosi terendah dengan nilai kemiringan LS-nya adalah 4,16% dengan LS-nya 2,38 derajat. Didapatkan nilai LS 0,25 dan ditunjukkan dengan warna ungu yang mendominasi di peta pada sisi bagian barat. Kemudian terdapat tingkat erosi dengan nilai kemiringan lerengnya itu 9,46 derajat sampai 14,03 derajat. Dapatkan nilai LS-nya itu adalah 1,2 yang ditandai dengan warna coklat yang dia itu terdapat di sebagian kecil sisi timur dan sebagian kecil lagi di sisi barat. Tingkat erosi selanjutnya yaitu nilai LS 9,50 dengan nilai kemiringan lerengnya itu berkisar dari 26,56 derajat hingga 32,005 derajat yang ditandai dengan warna abu-abu yang dominan sedikit di sisi sebelah timur, serta tingkat erosi yang paling dominan pada peta ini yaitu adalah warna biru muda dengan LS 4,25 yang kemiringan lerengnya itu bergeser dari 16,25 derajat hingga 23,62 derajat. Berdasarkan perhitungan, tingkat erosi dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya kemiringan lereng dan panjang lereng. Namun kemiringan lereng saja belum menentukan data yang akurat, tetapi secara garis besar sudah cukup mengaplikasikan bahwa daerah tersebut merupakan daerah yang erosinya itu adalah di tingkat 4,25, yaitu yang ditandai dengan warna biru muda. Tingkat erosi dapat memberikan informasi tentang proses yang terjadi dalam pembentukan daerah. Daerah dengan tingkat erosi yang tinggi cenderung terjadi proses degradasi, sedangkan pada daerah yang tingkat erosi lebih rendah yaitu lebih ke agradasi. Degradasi itu berarti penurunan kualitas lingkungan, penurunan gerakan massa tanah, dan agradasi itu adalah peninggalan massa tanah. Jadi degradasi itu yang lebih ke buruknya, sedangkan agradasi itu lebih ke
yang baiknya dalam proses bentuk lahan tersebut. Daerah dengan topografi yang terjal ini dengan tingkat erosi yang tinggi memiliki potensi bencana, yaitu longsoran yang disebabkan oleh erosi dan gerakan massa tanah. Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan yaitu rekayasa lereng dengan membuat terasering untuk penggunaan lahan serta dapat ditanami vegetasi secukupnya di daerah dengan erosi tersebut. Sekian dari saya, kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.